Halo Sobat Sibot dimanapun Anda berada. Kali ini Sibot akan membawakan sebuah film yang sangat-sangat luar biasa. Jadi ambil posisi terbaik untuk rebahan dan jangan lupa kopi untuk menemani sobat-sobat menonton. Gas! Alkisah diceritakan seorang pria yang bernama Sartet sedang dikejar oleh kedua polisi yang entah kenapa hal ini terjadi. Lalu si Sartet pun bergegas meninggalkan gedung itu, dan saat dirinya tiba di luar, dia menelpon seorang temannya yang bernama Pablo untuk menjemputnya lewat jalur belakang karena si Pablo sedang menunggu di jalur depan. Qu'est-ce qu'il y a? Sors par derrière. Putain, c'est qui? J'en sais rien. Fais le tour, Malik. Kemudian si polisi yang melihat si Sartet keluar dari gedung itu langsung mengejar. Lalu si Sartet sampailah di terowongan jalan belakang dan terjadilah si polisi yang melihatnya pun langsung kabur. Si Pablo pun hanya bisa melihat dari kejauhan saat si Sartet dibawa oleh masyarakat yang menolongnya ke rumah sakit. Cerita pun beralih ke sepasang suami istri yang sedang mengecek kehamilan istrinya. Terlihat raut wajah bahagia sepasang suami istri ini ketika anak pertamanya akan segera lahir. Tetapi si dokter kandungan menyarankan si istri untuk istirahat dan tidak terlalu banyak aktivitas, dan membuat istrinya yang bernama Mia ini sangat-sangat bosan karena dirinya hyperaktif sejati. Cerita pun beralih ke si Sartet yang sedang kritis di IGD, dan secara kebetulan dirinya dirawat di rumah sakit tempat si Samuel bekerja, yang mana si Samuel ini adalah suami dari si Mia. Lalu pada saat dirinya sedang mengontrol ke ruangan 6 dan akan mengambil gelas yang terjatuh, dirinya melihat kaki seseorang yang sedang berada di ruangan si Sartet, dan dia pun langsung mengejar orang yang kabur dari ruangan si Sartet itu. Setelah itu si Samuel mendengar suara darurat dari ruangan si Sartet. Beruntung si Sartet masih dapat diselamatkan oleh si Samuel yang merupakan seorang perawat di rumah sakit sana. Lalu setelah kejadian itu pihak rumah sakit menelpon polisi, dan komandan wanita yang bernama Martini pun langsung menginterogasi kejadian tersebut. La brigade est mon numéro de portable. Setelah itu si Martini pun memberikan nomor HP-nya lalu pergi. Cerita beralih ke kediaman si Samuel di mana dirinya melihat istrinya memasak lalu mengistirahatkan istrinya, dan dirinya langsung bercerita bahwa kemarin dia telah menyelamatkan hidup seseorang. Lalu pada saat akan mengantarkan makanan kepada si Mia, maka terjadilah setelah beberapa jam kemudian si Samuel terbangun karena ada orang yang menelponnya. Ternyata yang menelpon itu adalah temannya si Sartet, yaitu si Pablo yang telah menculik istrinya. Quand je te rappelle à midi, il est pas dehors avec toi. Lalu si Pablo menyuruh si Samuel untuk mengeluarkan si Sartet dari tempat dia bekerja. Lalu cerita beralih ke kantor polisi di mana saat itu ada si Martini yang melihat si Warner, di mana si Warner ini adalah saingannya di komandan kepolisian yang membuat mereka tidak akur. Dan saat ini si Warner sedang menangani kasus kematiannya Presiden Prancis yang membuat si Martini iri karena si Warner selalu mendapatkan kasus-kasus besar. Beralih ke markas si Sartet di mana si Mia disembunyikan oleh si Pablo. Dan tibalah waktunya bagi si Samuel untuk mengeluarkan si Sartet. L'interne m'a demandé de le monter en radio. Pada saat yang sama anak buah si Martini berhasil mengidentifikasi bahwa si Sartet adalah orang yang sedang dirawat di rumah sakit tempat si Samuel bekerja, dan langsung bergegas menuju ke sana. Cambriolage soupçonné domicile. Tu préviens au clair à l'hosto, tu lui dis qu'on a... Cerita beralih ke si Samuel yang hendak mati kutu ketika polisi mengikutinya yang akan membawa si Sartet ke lantai ke-7.
Kemudian si polisi botak ini mendapatkan informasi bahwa pasien yang tidak diketahui itu adalah buronan papan atas, dan langsung saja polisi itu mengajak si Samuel untuk pergi ke bawah. Tetapi beruntungnya si Samuel saat dirinya sudah sampai di lantai 7 yang terbengkalai itu langsung melancarkan aksinya. Comment ça se... Namun si Sartet menyangka si Samuel akan membunuhnya, tetapi saat dia melihat polisi, si Sartet langsung melepaskan si Samuel. Setelah itu si Samuel menjelaskan bahwa seseorang menculik istrinya dan menyuruh mengeluarkan si Sartet dari rumah sakit ini. Sambil menodong si Sartet dengan pistol, si Samuel menggiring si Sartet keluar rumah sakit ini. Tetapi saat dirinya akan keluar menuju pintu, mereka berdua melihat polisi yang akan masuk dan segeralah mereka berpura-pura daftar ke resepsionis untuk menghindari si Martini. Ouais, Sia, quel registre? Dan pada akhirnya mereka berdua pun berhasil lolos, tetapi si Martini yang melihat si Sartet sudah tidak ada pun kebingungan. Oleh karena itu, mereka mencari informasi ke petugas CCTV rumah sakit itu. Cepet. Dan tiba-tiba si Warner datang sembari memperingatkan si Martini untuk tidak menangani kasus ini lagi karena jenderal kepolisian sudah menugaskan si Warner untuk menangani kasus ini. Cerita beralih ke si Samuel yang mendapatkan telepon dari si Pablo. Lalu si Samuel menyerahkan telepon itu ke si Sartet. Setelah menelpon dengan si Pablo dan menanyakan si Marconi, dirinya langsung bergegas pergi menuju markasnya. Tetapi si Samuel yang tak terima saat dirinya ditinggalkan karena si Samuel ingin istrinya kembali dulu baru bisa melepaskan si Sartet. Langsung memberikan tembakan peringatan kepada si Sartet saat dirinya keluar dari bis. Dehors alors tu me rappelles et vous demandez ma femme. Maintenant! Sontak hal itu membuat kegaduhan dan sampai ke telinga si Martini yang langsung mendatangi TKP tersebut, lalu menyuruh asistennya memeriksa riwayat kriminalitas si Samuel. Lalu si Sartet menelpon si Pablo untuk menyerahkan istri si Samuel. Tapi di tengah keramaian si Sartet sulit menemukan si Pablo dan malah melihat anak buah si Warner yang mengejarnya saat dirinya kecelakaan. Lalu aksi kejar-kejaran pun tak terhindarkan. Ya. Namun si Sartet berhasil lolos. Beralih ke si Martini CS yang mendatangi TKP penembakan tersebut, dan asisten si Martini pun menyebut bahwa tidak ada kriminalitas yang dilakukan si Samuel sebelumnya. Cerita pun kembali menuju si Samuel dan si Sartet saat dirinya menyambangi kos-kosan si Sartet dan menyuruh si Samuel untuk mengobati lukanya yang terkelupas. Lanjut ke si Mia dan si Pablo di tempat persembunyian si Sartet. Mereka berdua mendengar orang yang berjalan kaki dan si Pablo pun mengecek keluar. Dan tiba-tiba terdengarlah dan ternyata yang datang adalah anak buah si Warner yang langsung membawa si Mia ke kantor polisi. Cerita kembali menuju si Samuel yang sudah selesai mengobati si Sartet. Lalu si Sartet pun mandi untuk membersihkan lukanya, dan si Samuel yang gabut akhirnya menonton TV yang kebetulan di dalam acara TV itu menjelaskan bahwa si Hugo Sartet seorang buronan papan atas yang telah membunuh Presiden Prancis. Dan yang lebih mengagetkan adalah saat si Samuel terbawa-bawa dalam kasus ini yang membuat si Samuel menjadi khawatir akan dirinya sendiri. Sans doute la Pavien prévenait immédiatement les forces de police. Je vous rappelle qu'ils sont armés. Hugo Sartet dans sa cavale. Si vous apercevez l'un de ces deux hommes, ne faites rien, prévenez immédiatement.
Lalu si Samuel langsung menelpon si Martini dan bercerita bahwa dirinya tidak ada kaitannya dengan kasus si Sartet. On s'est vu à l'hôpital. Écoutez, 8 boulevard de Strasbourg. Au 4e. Dan memberitahu lokasi dirinya berada dengan si Sartet. Tetapi si Samuel yang berhasil merakit pistol simpanannya di toilet lalu menyekap si Samuel. Bouge pas. Si Warner pun datang mengagetkan kedua pria ini dan langsung menyekapnya. J'ai rien fait, moi. Tu m'aurais fait courir, toi. Dan tak lama kemudian si Martini pun datang. Lalu si Warner sangat takut jika kasus ini diambil alih oleh si Martini dan terjadilah si Warner menembak si Martini. Lalu si Warner menyuruh anak buahnya untuk menempelkan sidik jari si Samuel di pistol baru miliknya dan akan mengkambing hitamkan si Samuel untuk kasus pembunuhan si Martini. Kemudian saat si Warner sudah keluar, lalu si Sartet memberi kode si Samuel untuk menendang sebuah heater dan terjadilah setelah kejadian itu, si Sartet melepaskan ikatan tali si Samuel lalu menginterogasi anak buah si Warner. Si Sartet pun bertanya bagaimana mendapatkan alamat ini. Ternyata si Marconi mengkhianatinya. Lalu anak buah si Warner pun bercerita bahwa si Sartet dijebak saat diminta untuk merampok rumah seseorang. Dan ternyata rumah seseorang itu presiden Perancis yang sudah dibunuh oleh si Warner atas suruhan anaknya. Dan menjebak si Sartet yang seorang perampok untuk dijadikan tersangka kasus pembunuhan ini. Dan hal satu-satunya yang harus dilakukan si Warner agar terbebas dari kasus ini adalah mengambil video CCTV yang berada di kantor si Warner dan disimpan di flash disk miliknya. Tak lama dari itu, si Samuel memberitahu si Sartet bahwa polisi sudah berada di sini dan mereka berdua pun kabur. Tetapi si Sartet meninggalkan si Samuel sendirian hingga dirinya harus kabur secepat-cepatnya. Anak buah si Warner pun langsung mengikutinya. Tetapi si Samuel dapat lolos dengan aksi yang sangat epik. Yang masuk ke pintu darurat lorong terowongan kereta. Setelah si Samuel berhasil kabur, si Warner pun memastikan kepada anak buahnya bahwa pistol itu sudah diletakkan di sidik jari si Samuel dan telah menghapus sidik jarinya dari senjata milik si Warner. Cerita pun beralih ke markas si Sartet yang dimana si Samuel sudah berada di sana untuk menjemput istrinya, tetapi dirinya hanya menemukan si Sartet. Lalu si Sartet pun menunjukkan jasad si Pablo dan bercerita bahwa si Mia sudah dibawa ke kantor polisi. Oleh karena itu si Sartet pun terpaksa menghubungi mafia besar Prancis untuk meminta izin karena si Sartet akan memakai para anak buahnya pada hari besok dan akan mengacaukan situasi kota agar mendistrak para polisi dan akan membalaskan dendamnya sekaligus mengambil flashdisk yang berisikan rekaman CCTV. Setelah itu, si Sartet menyambangi kediaman si Marconi yang mengkhianatinya dan langsung menyekap si Marconi dan menyuruhnya menelpon si Warner untuk janjian di tempat atau di rumahnya. Chercher des faux papiers et de l'argent. Tous les deux. Oui, tous les deux. On sera là.
En attendant. Di keesokan harinya, tepat pada jam 10 pagi, dirinya dan si Samuel akan bergegas menuju kantor polisi. Dan benar saja para pengawas kota dikagetkan dengan banyak sekali kejadian yang secara serentak perampokan pencurian di kota tersebut. Agression boulevard Rochechouart, une agression boulevard Rochechouart. Secteur 2e DPJ. Yang membuat kantor polisi menjadi paciweh-riweh. Dan si Warner yang pergi untuk janjian dengan si Marconi. Kemudian si Sartet yang melihatnya pergi langsung bergegas ke kantor polisi sambil menenteng si Samuel sebagai penjahatnya. Lalu si Sartet berhasil menemukan ruangan si Warner dan langsung memasukinya. Dan si Warner yang sudah sampai di rumah si Marconi hanya mendapatkan jasad si Marconi, yang berarti dirinya telah dikelabui oleh si Sartet. Lalu si Warner menyuruh anggotanya untuk melempar si Mia dari ketinggian kantor polisi. Kemudian si Sartet yang menemukan lemari yang berisikan plastik itu terkunci hanya bisa menunggu si Warner datang. Sedangkan si Samuel akan mencari istrinya. Dan anggota si Warner pun akan melempar si Mia dari jendela ini. Beruntung si Samuel yang datang dan berhasil menyelamatkan si Mia dari maut. Tetapi terjadi tembakan yang membuat seisi kantor polisi menjadi ricuh kembali. Lalu si Samuel membawa istrinya ke ruangan tersembunyi karena istrinya akan melahirkan. Setelah itu si Warner pun datang untuk mengamankan flash disk miliknya. Tetapi tiba-tiba dirinya dikejutkan oleh si Sartet yang sudah berada di dalam ruangannya. Dan langsung saja si Sartet meminta flash disk itu. Kemudian anak buah si Martini menemukan si Samuel dan langsung membawanya. Dan si Sartet yang telah keluar dari ruangan si Warner pun menelpon si Samuel. Dan di bawah HP-nya ada flash disk yang membuat polisi itu mengecek isi file dari flash disk tersebut. Lui, c'est mon enquête qui vient avec moi. Je crois pas, non. Si Warner pun terkejut saat semua polisi mengetahui bahwa dirinya lah yang membunuh si Francis Meyer atau si Presiden Prancis. Lalu cerita pun tamat. Dan ending yang sangat membahagiakan bagi sepasang suami istri ini karena sudah melewati banyak cobaan dan rintangan. Salam dari si Bot, sampai jumpa di video selanjutnya.